Oke, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial untuk pembuatan trase alternatif 2, yaitu tipe full circle. Saya Sasmita dengan NIM akhir 039. Jadi di sini pertama-tama bisa kita mulai untuk ke aplikasi pertama, yaitu Google Earth. Oke, sudah terlihat. Untuk tahapan pertama, yaitu kita akan menentukan trase pilihan dengan penentuan titik awal, titik akhir, kemudian pembuatan as jalan existing, dan juga pembuatan daerah kontur dengan menggunakan polygon. Jadi di sini kita bisa menggunakan add new place mark, kemudian kita tentukan di mana kita akan meletakkan titik awal, titik akhir. Ini bisa kita ganti namanya, dan juga nanti kita klik OK, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah menentukan. Dan juga untuk pembuatan jalan existingnya kita bisa menggunakan add path. Kita bisa klik seperti ini hingga nanti sudah tersambung antara start point ke end point. Kemudian kita ganti namanya, kemudian OK. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita bisa lanjut untuk pembuatan daerah kontur yang dilewati atau dilalui oleh jalan existing yang kita miliki dengan menggunakan add polygon. Kita bisa bentuk, pastikan bentuknya itu nanti mudah untuk kita berikan garis-garis pada global mapper. Bentuk yang simetris. Ini bisa kita ganti nama, kemudian nanti untuk area color bebas, bisa gunakan kuning dan lain-lain. Kemudian untuk opacity-nya, gunakan saja 50. Atau disesuaikan kembali jika ingin lebih terlihat daerah kontur yang di belakang ini. Oke, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita bisa lanjut ke aplikasi Global Mapper. Oke, terlihat. Oke, kita untuk pertama-tama, mohon maaf sebelumnya, pada aplikasi Google Earth ini kita bisa simpan terlebih dahulu dengan melakukan klik kanan, kemudian Shift plus S, dan kita simpan satu persatu hingga jadi seperti ini. Oke, kemudian jika sudah, kita bisa langsung ke aplikasi Global Mapper. Nah, untuk tampilan pertama seperti ini, dan juga kita bisa langsung untuk klik Open Data File. Kita bisa langsung mencari di mana kita menyimpan file-file Google Earth tadi. Jadi kita masukkan semua. Di sini saya tidak bisa menselect semuanya. Jadi saya masukkan secara manual untuk 2 file yang tidak bisa terselect. Oke, kita bisa enter. Dan akan tampil seperti ini untuk tahap yang pertama, yaitu kita klik pada bagian configure. Kemudian untuk projection, ini di sini kita pastikan sudah mengklik projection. Kemudian untuk projection kita fokus untuk mengubah bagian UTM-nya. Ini tidak usah kita ubah. Kemudian ini sudah otomatis. Jadi kita bisa apply dan OK. Kemudian kita bisa connect to online data untuk memunculkan warna dari kontur atau
warna dari elevasi kontur yang dilalui oleh jalan existing kita. Pada bagian select online data source ini kita bisa klik AsterGDM, kemudian next, dan ini tidak yang diubah, kemudian kita connect. Oke, sudah muncul. Dan warna-warna ini merupakan lambang atau penggambaran dari elevasi ketinggian kontur yang dilewati oleh jalan existing kita. Jadi kita akan memastikan bahwa yang muncul di sini hanya elevasi yang di dalam konturnya saja. Jadi untuk itu kita akan mengcrop dengan menggunakan create line feature. Jadi di sini kenapa saya menyuruh kalian untuk memastikan bahwa gambarnya itu simetris atau bersudut seperti ini agar memudahkan. Dan bentuknya itu tidak bentuk yang terlalu banyak sudutnya. Jadi bisa kalian buat bentuk persegi, namun disesuaikan kembali karena bentuk jalan berbeda-beda. Jika sudah sampai di titik awal, kita bisa klik kanan, dan pada feature line kita ganti menjadi daerah kontur. Jika sudah, ini tidak ada yang harus diubah, lalu kita OK. Kemudian kita cancel, dan kita klik pada bagian tengah. Lalu kita bisa langsung pergi ke AsterGDM, kita klik kanan, dan option. Kita pergi ke cropping, crop to currently, tidak ada yang perlu diubah lagi. Apply, dan OK. Kita sudah berhasil melakukan cropping. Kali ini kita akan memunculkan garis-garis konturnya. Kita klik gambar ini, kemudian pergi ke create contour, dan pada bagian ini tidak perlu kita ubah. Kita fokus ke contour bound, kemudian use layer bound, dan kita pilih yang daerah kontur dan juga AsterGDM. OK dan OK. Nah, sudah muncul. Jadi, kita bisa katakan bahwa pada tahap kedua untuk aplikasi Global Mapper ini sudah selesai. Ini kontur dari Global Mapper-nya. Kita sudah berhasil mengidentifikasikan. Kemudian kita simpan file ini. Kita klik pada bagian file, kita cari export, kemudian vector atau leader format. Kita klik, pastikan format DWG, lalu OK. OK. Di sini kita pergi ke export bound, use layer bound, kemudian kita klik semua kecuali AsterGDM. Kita OK. OK. Kemudian kita simpan, dan saya akan menambahkan sebagai kontur Global Mapper. Di sini saya sudah menyimpannya, kemudian kita bisa save jika kalian sudah menambahkan dan nanti akan tersave. Kemudian untuk aplikasi berikutnya kita bisa membuka aplikasi Civil 3D untuk pembuatan kontur pada Civil 3D. Oke, sudah terekam. Kita bisa open, kemudian kita cari di mana kita menyimpan file tersebut. Oke, saya sudah menyimpannya di sini. Open, continue opening DWG file. Oke, tampilan pertamanya akan seperti ini. Kemudian kita bisa men-select gambar ini, kemudian kita Ctrl+C. Jika sudah, kita perlu untuk membuat tab baru. Pada drawing 1, kita bisa klik kanan, clipboard, dan paste to original coordinate. Jika terlihat, kita bisa mengetik Z, kemudian E, Z enter, E enter. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik bagian tengahnya dan kita delete. Oke. Untuk tahap pertama, kita perlu menyeting bagian tab baru ini. Kita select semua gambar kontur yang kita punya, kita pergi ke tool space, lalu di bagian setting, drawing 1, kita klik kanan dan edit drawing setting. Kemudian pada bagian ini kita fokus untuk menyesuaikan kembali datum yang kita gunakan agar sama seperti UTM. Kita gunakan UTM WGS 84, ini kita ganti menjadi 50S. Oke, untuk drawing unitnya meter, angular unitnya degrees,
dan tidak ada yang perlu disetting kembali, lalu kita apply dan oke. Kita pergi ke prospektor, kemudian pada bagian surface, kita akan membuat surface untuk kontur kita. Kita namakan kontur 1, lalu bisa kita oke. Maka di bagian surface sudah terdefinisi kontur 1. Kemudian kita akan mendefinisikan kembali konturnya, namun tidak dengan jalan existing ini. Kita bisa klik shift, kita tekan shift, kemudian secara bersamaan kita klik bagian yang tidak ingin kita select untuk meng-unselect. Kemudian kita pergi ke surface, kontur 1. Pada bagian definition kita cari kontur. Kemudian kita klik kanan lalu add. Di sini tidak ada yang perlu kita ubah, jadi kita bisa langsung oke saja. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mendefinisikan kontur. Jadi untuk tahapan berikutnya yaitu pembuatan kontur di Civil 3D sudah selesai. Kemudian di sini kita sudah bisa mulai untuk membuat trase rencana atau trase alternatif yang akan kita buat. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bentuk gambar dari trasenya. Di sini kita bisa gunakan kembali. Oke. Nah, ini merupakan gambar dari trase rencana yang saya rencanakan, di mana titik awalnya di sini, kemudian titik tengahnya PI1 dan titik akhirnya di sini. Ini adalah garis yang bisa digunakan kembali sama seperti saat pembuatan SCS sebelumnya. Kita Ctrl C saja. Kemudian kita clipboard, lalu kita paste to original. Klik kanan, clipboard, paste to original, coordinate. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita mulai dengan pembuatan alignment. Kita klik alignment pada bagian home, kemudian alignment creation tools. Kemudian kita namakan trase 1. Desain kriteria ini 40 sesuai dengan jalan yang saya gunakan, itu termasuk ke jalan kelas kolektor primer, ke jalan kolektor primer kelas 3 dengan maksimumnya 8%. Lalu kita oke. Kita klik tangan-tangan no curve, kemudian kita hubungkan, kita pastikan dia sudah ada di titik-titik yang benar. Oke, sudah muncul STA-nya. Dengan panjang jalan yang saya gunakanlah 1,78 km. Jadi untuk existing-nya kita bisa hapus saja. Oke, untuk lingkaran FC atau full circle, kita bisa cari di bagian tool layout ini. Kita cari yang free curve fillet between two entities radius. Kita kita klik pada garis pertama, kemudian garis yang di sebelahnya sebagai garis kedua, less than 180. Dan untuk radiusnya kita menggunakan di sini yaitu nilai RC sebesar 571. Namun sebelum itu mungkin saya akan memberitahukan cara kita mencari sudut tikungannya. Oke. Sebelum kita bisa menghitung radius, kita memerlukan beberapa data, yang mana yaitu V rencana, mendapatkan E maksimum, F maksimum, dan R minimum ini sudah sesuai rumus yang ini. Oke, untuk kriteria perancangan ini kita menyesuaikan dengan tabel yang ada di PDKJ, di mana jalan saya itu termasuk ke kolektor primer kelas 3, dengan kecepatan rencananya 40, didapat bisa lihat sini, ini yang kolektor primer 15 sampai 40 untuk medan datar.
Kemudian E maksimumnya 8% itu kita dapat dari E maksimum 8%. Ya di sini. Nih, super elevasi E persen paling tinggi atau E maksimumnya adalah 8%. Jadi kita bisa lihat di ASTO untuk mendapatkan F maksimum di sini. Untuk kecepatan 40 dengan E maksimum 8%, ini kita mendapatkan F maksimumnya 0,23. Ini garisnya belum bisa kita pindahkan, kita biarkan saja. Nah, untuk R maksimumnya kita bisa lihat di sini, kita menggunakan RC untuk full circle. Jadi untuk kecepatan 40 dengan menggunakan RC didapat radiusnya sebesar 571. Nah, untuk sudut tikungan kita perlu mengetahui titik-titik koordinat dari titik awal, titik tengah, PI1 dan juga titik akhir atau B. Kita bisa mencari koordinatnya dengan mengetik ID lalu enter. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, jika sudah terlihat ini bisa kita screenshot dan kita masukkan ke perhitungan Excel. Sehingga didapat sudut tikungannya sebesar 72,68. Lalu nanti di sini kita bisa melihat mendapatkan nilai-nilai lain seperti untuk run off dan run out-nya, kemudian LS design dan juga LS1, LS3 dan LS4. Jika sudah, kita lanjut saja untuk pembuatan tikungannya karena radiusnya sudah saya dapatkan. Oke, kita klik kembali garis pertama dan garis kedua, less than 180, dan kita masukkan radiusnya adalah 571. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan tikungan full circle-nya. Kemudian kita bisa membuat offset untuk mengetahui jenis medannya. Kita offset terlebih dahulu. Kemudian kita namakan offset trase. Oke, untuk lebarnya 5 meter kiri, 5 meter kanan, karena lebar jalan saya adalah 10 meter secara totalnya. Kemudian di sini kita bisa langsung OK dan sudah muncul. Kemudian kita akan membuat profil dari offset ini, kedua offset. Kita bisa klik kanan. Sebelum itu kita bisa ganti namanya untuk mempermudah. Ini kita namakan offset trase kanan. Kemudian untuk yang di sebelahnya kita bisa ganti menjadi offset trase kiri. Oke. Kita mulai dari trase kanan. Kita klik pada bagian surface profile, lalu offset trase kanan. Untuk select surface ya kita gunakan Ctrl 1 dan kita add. Pada bagian dynamic ini kita select static, draw in profile view, lalu kita langsung create profile view saja. Oke, sudah muncul. Nah, di sini kita bisa klik surface profile, kemudian klik kanan. Kita cari di edit profile view. Nah, kita klik horizontal dan vertikalnya, apply, lalu oke. Kemudian garis-garisnya garis profilnya akan terlihat lebih jelas. Kita lakukan hal yang sama untuk pada bagian offset trase kiri. Oke, kita tinggal add, ini ganti menjadi static, draw in profile view, create profile view. Oke, ini kita agak bawain saja. Oke, jika sudah,
Kita bisa lanjut untuk pembuatan garis profilnya. Kita klik surface profile-nya, kemudian profile creation tools, lalu kita namakan profil trase kanan. Jika kalian memilih yang offset trase kanan, kita namakan profil trase kanan. Lalu kita pada bagian desain kriteria kita centang saja, lalu OK. Kemudian klik yang tangan-tangan no curve, kita tarik garis dari titik awal ke STA 00 hingga STA yang paling terakhir. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu lakukan yang sama untuk offset trase kirinya. Kita pilih Profile Creation Tools, Profile, trase kiri, desain kriteria, use desain kriteria, lalu OK. Tangan-tangan no curve. Sambungkan titik awal, titik akhir, enter. Oke, jika sudah, sekarang kita bisa mengetahui data-data elevasi dari trase kanan dan juga trase kirinya melalui toolbox. Kita pergi ke toolspace, toolbox, report manager, kemudian profil, lalu kita cari incremental station elevation difference report. Klik kanan, execute. Ini kita lakukan untuk kedua profil trase. Kita gunakan station intervalnya 30 dan untuk bagian ini kita centang pada regular interval saja. Ini untuk station interval bebas. Saya menggunakan 30 dan yes. Create report lalu yes. Oke, ini sudah terlihat untuk profil trase kanannya. Ini adalah elevasinya. Ini pastikan sudah N. Oke, jika sudah ini bisa kita copy lalu kita pergi ke Excel. Kita tambahkan pada topografi Civil 3D. Untuk trase kanan kita masukkan ke sini, ini trase kiri. Lalu kita masuk ke tabel perhitungan jenis medannya. Kita masukkan station. Lalu untuk elevasi kiri kita gunakan yang elevasi existing kiri. Begitu juga yang elevasi kanan. Kemudian beda tinggi ini didapat dari pengurangan kedua elevasi, lebar jarak adalah 5 meter, lebar jalan 5 meter. Kemudian jarak horizontal ini adalah lebar jalan dikali 2. Nah, kemiringan medan itu didapat dari beda tinggi ini dibagi jarak horizontalnya. Sehingga didapat rata-rata kemiringan medan adalah 8,13 yang dikatakan datar karena sesuai dengan tabel jika dia kurang dari 10% maka dapat dikatakan sebagai kemiringan medan datar, jenis medan datar. Oke, kita sudah mengetahui jenis medannya. Jadi datanya sudah lengkap, sudut tikungan. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa mulai untuk membuat super elevasi. Ini bisa kita hapus saja. Oke, jika sudah, kita klik pada bagian alignment-nya. Kemudian kita cari super elevasi, lalu calculate atau edit super elevation. Calculate super elevation now. Oke, untuk ini sudah benar, kita bisa next. Ini adalah 5 meter. 5 meter dengan normal lane slope adalah minus 2%, lalu next. Untuk bahunya saya menggunakan 0,5 dengan normal shoulder slope adalah 6%. Kita gunakan default slope untuk low side dan juga high side-nya. Oke, next. Sudah tidak ada yang ganti. Oke, saya mungkin sedikit mau cek kembali untuk data yang saya gunakan.
Oke, super elevasinya. Oke, 6. Oke. Oke, untuk data ini sudah benar. Nah, kita bisa langsung saja memasukkan bagian run out dan run off-nya. Di sini kita lihat untuk perhitungan run off dan run out-nya di alignment horizontal. Kita mendapat run off dan run out itu sebesar 55, jadi kita langsung masukkan untuk run out-nya 55. Tidak terganti, kita coba ganti yang lain terlebih dahulu. Ini 55. Di sini juga 5. Oke, sudah terganti. Kita ganti pada bagian ini juga. Oke, sudah. Kita bisa klik centang, kemudian kita klik pada super elevation, lalu create super elevation view. Oke, ini kita centang di bagian left outside lane dan juga right outside lane. Kemudian ini ganti menjadi diagram super elevasi. Oke, lalu kita oke saja. Kita bisa specify pada bagian yang kosong. Nah, ini sudah terlihat dan tidak ada error. Kemudian kita akan membuatkan profile untuk kalian dan timbunannya. Kemudian kita klik profile, create surface profile, trase 1, kontur 1, lalu kita add. Bagian sini seperti biasa kita ganti menjadi static, draw in profile view, create profile view. Kita bisa seperti di sini cukup. Oke. Kemudian di sini kita akan menggunakan garis bantu dengan XL, V. Kita klik pada oke. Jika sudah, kita pastikan super elevasinya itu sudah. Oke, sudah sesuai. Nah, di sini saya akan membuat garis bantu kembali. Untuk nantinya kita membuat titik potong vertikal. Nanti hasilnya seperti ini. Ini akan memperlihatkan galian dan juga timbunannya. Oke. Untuk itu nanti kita akan membuat garis-garis titik di mana titik potong vertikal itu akan berada, dan nanti dipastikan untuk garis bantu ini pada bagian tengah ini akan datar, tidak ada tanjakan dan turunan. Untuk itu saya akan menggambar garisnya, namun karena saya sudah menyiapkan, jadi kita bisa buka saja. Oke. Ini untuk hasil akhir, namun kita akan mengambil pada garis ini saja. Garis ini bisa kita buat menggunakan line terlebih dahulu. Jadi kalian bisa menentukannya. Mungkin dengan beberapa trial error. Karena memang harus diulang-ulang juga.
Oke, kita salin terlebih dahulu. Kita pastikan semua titiknya sudah kita samakan. Oke, sudah menuju titik terakhirnya. Ini sama. Oke, ini bisa kita select, kemudian kita cari ketik similar, select similar. Oke, lalu kita Ctrl C, kita pergi ke drawing 1. Pada di sini kita bisa klik kanan, klik Word, dan paste to original coordinate. Kita bisa move. Nah, ini adalah garis bantu yang saya gunakan untuk membuat titik potong vertikalnya. Oke, ini sudah pas. Nah, begitu kita bisa langsung membuat galian dan timbunannya dengan langkah awal menentukan titik potong vertikal. Di sini kita bisa klik profilnya, lalu klik ke profil saja, profil creation tools. Kita pilih profilnya, lalu ini kita ganti menjadi profil trase 1. Oke, desain kriteria, use this kriteria based design, lalu kita oke. Oke, tangan-tangan no curve, dan kita sekarang menghubungkan atau mengikuti garis yang sudah ada ini. Oke, kita pastikan dia sudah sesuai dengan garis bantu. Pada bagian sini kita buat mohon maaf, ini masih terjadi sedikit kesalahan ya. Oh, oke. Maaf, ini sepertinya pada bagian skor elevasi saya sedikit berbeda. Kita bisa edit terlebih dahulu. Oke, kita akan cek. Oke, untuk skor elevasinya memang sudah benar. Kita ubah saja seperti ini.
Oke, kita buat kembali untuk garisnya, tidak masalah. Oke, ini sudah sesuai. Pada garis ini dia akan memotong di sini. Tidak bisa. Di sini. Oke. Namun kita akan sedikit ubah saja kalau seperti itu. Oke, kita coba. Kita klik kembali, kemudian Application Tools. Kita ini hapus terlebih dahulu. Kita ulangi. Profile Creation Tools, setelah selesai. Desain kriteria, use bisa. Oke. Oke. Teman-teman Noker. Kita coba. Mungkin video ini akan sedikit lama karena garis bantu yang saya gunakan di bagian sebelumnya itu sedikit berbeda dengan yang sekarang. Ini tidak masalah. Enter. Oke, jika sudah seperti ini, garisnya bisa kita hapus. Oke, ini sudah sesuai. Lalu kita akan
kita akan menampilkan gambaran timbunan dengan mengklik profil, kemudian klik kanan dan profil view properties. Kita klik pada bagian cut area dan fill area, lalu kita apply dan oke. Nah, di sini sudah terlihat bagian galian dan juga timbunannya. Untuk mengetahui titik foto vertikalnya, kita perlu mendapatkan data gradien. Oke, data gradien ini kita dapatkan dengan melihat garis ini, kemudian kita geometry editor dan kita klik pada bagian profile grid view. Oke, kita mendapatkan elevasi dan juga stationnya, dan ini gradiennya. Mungkin kita sesuaikan saja dengan yang di Excel untuk mempermudah perhitungan. Maaf, ada di sini. Oke, 9 kurang 132 182. Ini diganti menjadi 3.13. Oke. Hmm, 1,32. Oke. 0,87. Hmm, satu koma tiga dua. Oke. Nol koma nol empat 371 minus 1,87. Nol. Oke, 00 087. Elevation-nya mungkin kita ganti juga ya. Ini 22174. Oke. Yang kedua itu 23423. Oke, 2865.
2864. 19358. 13157. 13211. Oke, kita kekurangan 1 titik sepertinya. Yang terakhir ada di STA 1 16857. 857. Ini sudah, namun masih dinyatakan kekurangan 1 titik. 17. Oke, kita kembali. Nol 9 283. Kita ganti 204,00. Oke, 302. 94. Oke, kemudian 22717. 22717. Oke. 30772. 307. Oke. 47500. Oke. 7500. 605. 00. Oke. Karena itu kita bisa menambahkan titik terakhirnya. Oke, dan kriteria. Kita lanjutkan di sini ke sini. Oke. Titik terakhirnya sudah kita dapat. Kita bisa hapus garis bantu karena tidak membantu. Delete. Oke, di sini sudah kita pastikan dia itu lurus ya. Oke. Mungkin seperti itu jika caranya manual kita buat dari awal gitu, kita sesuaikan. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita bisa lanjut untuk pembuatan atau penentuan dari titik potong vertikal ini. Jika kita sudah mengetahui the stationing, kemudian elevasinya dan juga gradient,
kita di sini memiliki gradien maksimum adalah 6%. Kemudian kita memastikan bahwa gradien yang kita ambil dari titik potong vertikal yang kita tentukan itu tidak melebihi dari 6%. Jadi di sini paling banyak itu 4,99. Oke. Ini di Excel saya itu sama 499. Ini dibulatkan otomatis oleh Excel ya, jadi 5. Oke. Di sini untuk panjang kritis itu kita bisa menentukan dengan tabel ini. Untuk kecepatan desain 40, itu speed reduction-nya adalah 20. Itu 40 dibagi 2. Kemudian kita ambil contoh itu menggunakan 5. Kita tarik garis ini pada 5. Kita lihat untuk lengkung yang 20 ini. Speed reduction 20, kita lihat di mana dia akan bersinggungan, kurang lebih di sini. Oke, ini 350, jadi ini 360. Oke, didapat nilai 360. Kita menentukan yang mana cembung dan cekung di sini. Untuk titik potong vertikalnya, jadi saya menentukan bahwa di sini adalah cembung, kemudian ini cembung, di sini cembung, dan di sini cekung. Jadi terdapat 3 cembung dan 1 cekung. Langsung kita ke perhitungan lengkung vertikalnya. Nah, di sini sudah terdapat 3 cembung dan 1 cekung. Untuk 40 inilah nilai kecepatan desain. Kecepatan desainnya 40, kemudian 4,45 ini didapat dari pengurangan untuk cembung 1 ada di sini, berarti min 3,1% dikurang 1,3, jadi didapat 4,45. Untuk stop side distance-nya, itu nilai S didapat dari tabel ini. Untuk kecepatan 40, nilai S-nya 50, dan nilai K-nya adalah 4. Kemudian untuk passing side distance, ada di sini, kecepatan 40, nilai S-nya 190, dan K-nya adalah 23. Sehingga nanti didapat lengkung vertikal desainnya adalah 103, 21, dan 43 untuk cembung. Kemudian cekungnya adalah 45. Ini menggunakan tabel desain kontrol. Dengan cara yang sama, kita masukkan S-nya 50, ini, dan juga K-nya adalah 9. Ya, kita langsung masukkan saja. 103, 2143. 103. Oke, kita bisa mengklik garis ini, kemudian edit geometry editor, lalu kita cari yang free vertical curve parabola pada garis ini. Kita pilih garis pertama, kemudian garis berikutnya kita masukkan tadi 103. 103, oke, aman. Kemudian untuk cembung yang kedua, lakukan hal yang sama hingga ke cekung. 21. Oke, sudah aman. Kita lanjut untuk cembung yang ketiga. Ini bernilai 43. Oke, lalu untuk bagian cekung, ini kita mendapatkan nilai 45. Ini belum terdefinisi. Kita ulangi. 45. Oh, ini belum terselect. Oke, dapat sedikit. Oke. Mungkin ini bisa
Kita lanjutkan. Bentar. Oke. Jadi di sini baru bisa kita edit. Nah, ini dan ini. Oke, kita masukkan 45. Oke, sudah. Jadi kita sudah mendefinisikan untuk lengkung vertikalnya. Oke. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan membuat assembly. Dan nantinya kita akan menampilkan diagram galian timbunan juga perspektif dari pengemudi. Oke, untuk assembly kita bisa klik assembly, create assembly, kemudian kita namakan penampang melintang 1. Mungkin saya minta maaf untuk suara-suara yang tidak diinginkan itu. Oke, untuk assembly type-nya kita gunakan undefined crown road, kemudian oke, lalu kita bisa klik pada bagian yang kosong. Oke, kita langsung saja ke tool palette. Kemudian kita pergi ke lane super elevation AOR, kemudian kita ganti ini menjadi 3,5. Kemudian kita ganti menjadi right led outside. Oke. Kita tinggal klik saja. Untuk bagian yang kiri kita ganti menjadi left. Oke, sudah. Kita bisa lanjut untuk pembuatan bahu luarnya. Oke, shoulder extend all. Kemudian pada bagian ini kita ganti menjadi 0,5. Oke, ini super elevation-nya left outside shoulder. Kemudian untuk shoulder slope-nya sudah benar. Oke, ini ganti menjadi yes. Oke, untuk left kita klik pada bagian lingkaran kiri atas. Kita ganti pada bagian kanan. Right outside shoulder. Oke, sudah. Kita lanjut ke drainase dengan mengklik trench pipe. Kita pilih side ditch. Ini kita gunakan 0,5 dengan lebar penampang bawahnya itu adalah 0,3. Ini adalah 0,2/1. 100 ini kita nolkan saja. Oke. Kita mulai dari yang kanan, bebas saja kanan atau kiri. Kita tinggal mengganti side-nya saja, left to right. Oke, sudah selesai mendefinisikan drainase, lalu kita lanjut ke daylight untuk bagian tanah sampingnya. Lalu kita gunakan daylight yang general. Untuk itu kita cukup mengganti side-nya saja. Left untuk yang left dan right untuk yang kanan. Oke, ini kita sudah selesai untuk pembuatan assembly-nya. Lalu kita akan membuat koridor. Kita pergi ke koridor, lalu klik koridor. Kita namakan koridor 1. Kemudian untuk alignment-nya gunakan trase 1. Profilnya trase 1. Oke, penampang melintang 1. Oke. Untuk target service-nya kontur 1. Kita cek kembali. Mungkin saya salah menamakan untuk profilnya ya. Sebentar, kita sudah ada di penampang melintang dan koridor. Oke. Kita cek kembali ini. Oke.
Oke, untuk nama sudah benar, alignmentnya sudah benar. Oke, ini adalah kontur 1. Oh, sorry, trace 1. Oke, ini sudah benar. Oke, ini kita biarkan saja, rebuild the corridor. Nah, koridornya sudah terdefinisi, kemudian kita akan mendefinisikan assembly pada koridor ini. Kita bisa klik. Oke, kita membuat sampel line terlebih dahulu. Kita bisa enter, kemudian milih trace 1 lalu oke. Ini kita bisa oke saja, dan ini kita ganti menjadi by range of station. Nah, di sini untuk left SWOT-nya kita ganti 10, right SWOT-nya juga, dan ini kita ganti menjadi 50, lalu 25, dan ini semua kita jadikan true. Lalu kita oke. Kita bisa enter. Nah, ini sudah terdefinisi. Lalu kita akan membuat section view-nya. Kita pergi ke section views, kemudian sebelumnya kita harus menginput compute material. Compute material ada di analyze. Ini gunakan trace 1 dan SL collection. Oke. Ini kita ganti menjadi kontur 1. Oh, sepertinya ada yang kurang, sebentar. Kita cek datanya. Oke, tadi sudah benar kita membuat section view terlebih dahulu. Create multiple views. Oke, tidak ada yang diganti. Langsung kita create section view saja. Kita specify pada tempat kosong, lalu sudah terlihat penampang melintang kita dari STA0 hingga yang terakhir, yaitu 687. Sini seharusnya sudah terdapat kemiringan seperti ini. Itu artinya sudah terjadi ada tikungan. Tikungan itu ada mulai dari 360. STA 360. Nah, di sini sudah mulai miring. Ini sudah terlihat sedikit miring. Mungkin untuk gambar jelasnya seperti tadi, untuk kemiringannya bahwa dia itu sudah ada di tikungan. Nah, ini sudah menikung. Oke, untuk tahap selanjutnya kita ada tahap terakhir, yaitu pembuatan galian timbunan dan perspektif pengemudi. Oke, sebentar. Untuk videonya masih aman. Kita akan mendefinisikan koridor surface-nya terlebih dahulu, lalu kita klik koridor, kita koridor surface, kemudian ini kita klik create a corridor surface, lalu kita klik tanda tambah, lalu kita centang di sini. Untuk boundaries, kita bisa klik kanan di sini, lalu add automatically, dan kita cari yang daylight. Nah, lalu kita apply, rebuild the corridor, lalu kita bisa oke. Oke. Kemudian untuk tahap selanjutnya, kita akan cek kembali. Kita pergi ke tool space, kemudian prospector, kemudian untuk bagian surface-nya, kita cari, oke, klik kanan, kita akan membuat surface yang baru, kita namakan kontur 2.
Oke, ini kita ganti. Stylenya kita gunakan yang kontur 1 meter dan 5 meter desain. Lalu oke, dan kita bisa oke. Nah, di sini sudah terdefinisi untuk kontur 2-nya. Kemudian kita bisa cari definition, lalu edit. Kemudian kita klik kanan dan paste surface. Kemudian kita gunakan yang kita cek kembali. Kontur 1, oke sudah benar. Oke, kita bisa oke saja. Nah, sudah terdefinisi kontur 2-nya. Kita bisa cari yang boundaries, klik kanan lalu kita add. Kita biarkan dan kita fokus untuk mengganti type-nya menjadi height. Kita sudah oke. Ini kita bisa klik S, ketik S lalu enter dan enter. Kita gunakan yang koridor 1. Oke. Nah, sudah. Kita kembali ke tool space. Kemudian kita membuat sampel line. Kita klik pada kontur 1. Surface properties, kemudian kita ganti style menjadi no display agar memunculkan kontur 2-nya saja. Apply dan kita oke. Oke, ini sudah. Kemudian kita membuat sampel line. Sebelum itu kita akan menghapus sampel line pada kontur 1 terlebih dahulu. Kita cari pada alignment. Kemudian center line alignment. Trase 1 kita cari sampel line, kemudian kita klik kanan. Property kita delete saja, lalu kita yes. Oke, mohon maaf untuk suara air itu. Oke, kita bisa lanjutkan saja untuk pembuatan sampel line. Kita klik sampel line, kita enter. Trase 1 lalu oke. Kita ganti existing ground ini menjadi finish ground. Oke, sudah finish ground. Oke, kita bisa oke saja. Lalu untuk ini kita gunakan by range of station. Kemudian ini kita ganti menjadi 50. Oke, ini kita ganti menjadi false. Oke. Ini. Oke. Left SWOT-nya 10, right SWOT-nya 10, sampling increment 50, 50, 50, dan ini true, true, false, false. Oke, kita bisa enter. Nah, kita sudah mendefinisikan kembali sampel line yang baru dengan interval 50. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk membuat surface dari galengan timbunannya. Sebelum itu kita harus analyze terlebih dahulu, compute material. Oke, kita ganti ini menjadi kontur 1, dan ini adalah koridor 1. Oke, kita cek kembali datanya. Oke, kita bisa oke. Nah, sudah, baru kita bisa pergi ke kemudian kita section view. Create multiple views, kemudian ini tidak ada yang ganti, kita pergi ke section view table, kita add, lalu kita creation section view. Oke, di sini akan terlihat tabel dari STA dan juga galian dan timbunannya di sebelahnya. Oke, kita cek kembali di sini STA 360 itu baru awalan untuk dia mulai masuk ke tikungan. Ini sudah miring sedikit. Mungkin kemiringannya lebih jelas ada di sini.
di 550 contohnya. Nah, seperti ini. Ini terdapat galian, di sini ada timbunan. Karena untuk jalan saya ini profilnya pada bagian datar ini, di sini terdapat sedikit jalan yang harus diberikan timbunan, itu ada cekungan di sini. Jadi pada jalan tersebut, penampang melintang tersebut terdapat garis-garis hijau bahwa di sana terdapat timbunan. Oke, jika sudah, kita juga bisa menampilkan untuk total volume tabelnya dengan klik pada Analyze, total volume tabel, lalu kita oke saja. Kita bisa taruh sembarang. Oke, di sini untuk galian totalnya adalah 24.000 dan timbunan totalnya adalah 19.000. Dan kita bisa membuat diagram Mash-Hall-nya, di Analyze juga, Mash-Hall, kemudian create diagram, dan kita klik saja langsung. Oke, sudah terlihat diagramnya. Mungkin kita langsung saja membuat volume report untuk kelengkapan di Excel-nya. Kita klik volume report, lalu oke. Dan kita tunggu, lalu ini adalah tabel galian timbunan yang bisa kita masukkan ke Excel seperti berikut. Oke, jika sudah, kita langsung bisa melihat perspektif pengemudinya melalui Analyze, lalu kita Drive, kemudian kita Enter, dan kita gunakan trase 1. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini hasil dari trase rencana yang saya buat. Untuk kecepatan 40, kita langsung saja ke STA yang terdapat tikungannya. Oke, ini sudah ada di tikungan, kita bisa... Oke, kita salah pencet. Kita ulangi saja. Enter, lalu trase 1. Oke, kita ulangi dari STA 400. Oke, ini bisa kita play. Nah, di sini terlihat tikungannya dan juga bagaimana kita sudah membuat penampang melintangnya sudah terassembly dengan baik. Di sini terdapat drainase dan juga area bebasnya. Jadi saya bisa akhiri video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya mohon maaf atas suara-suara yang tidak menyenangkan itu. Oke, terima kasih.